Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rika Mulyani. Saya adalah salah satu pamong belajar dari Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar. SPNF SKB Natuna adalah salah satu satuan pendidikan non-formal yang berstatus negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. SKB Natuna beralamat di Jalan Gusti Muhammad Taib, Padangkurang, Kelurahan Bandarsa, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. SKB berdiri pada tahun 2018 yang hanya mempunyai satu program saja, yaitu pendidikan kesetaraan. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, SKB sekarang mempunyai 4 program, yaitu pendidikan anak usia ini, yang kedua pendidikan kesetaraan, yang ketiga taman bacaan masyarakat, keempat adalah kursus dan pelatihan pemberdayaan dan keterampilan, yang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas manusia melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan agar manusia mampu secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan geografis dan ekonomi yang mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan formal maupun lapangan pekerjaan. Ada beberapa alasan terkait pentingnya program pemberdayaan dan keterampilan Tata Boga ini, yaitu 1. Meningkatkan kualitas hasil produk agar lebih higienis, menarik, dan bernilai jual tinggi. 2. Membekali warga belajar dengan keterampilan praktis dan profesional di bidang tata boga. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam menciptakan variasi produk kuliner. 4. Menumbuhkan jiwa wirausaha mandiri melalui pemahaman proses produksi yang utuh. 5. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dan yang 6, memanfaatkan potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi dan budaya. Peran dan tanggung jawab sebagai pamong belajar adalah untuk melakukan kegiatan belajar, mengkaji program dan mengembangkan model, memastikan semuanya berjalan dengan lancar, serta mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Adapun tantangan mengenai masalah yang terkait adalah 1. Keterbatasan lapangan pekerjaan, 2. Kurangnya lab skill praktis, 3. Kebutuhan akan program yang relevan dan aplikatif. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut seperti keterbatasan lapangan pekerjaan diatasi dengan memberikan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal seperti tata boga dan pengolahan hasil laut. Yang kedua, kurangnya lab skill praktis. Ditingkatkan melalui kegiatan belajar yang menekankan kerjasama, disiplin, komunikasi, dan tanggung jawab. Ketiga, kebutuhan akan pelatihan yang relevan dan aplikatif. Diatasi dengan merancang program pelatihan yang sesuai potensi daerah Natuna. Adapun pihak yang terlibat dalam program ini adalah Kepala Satuan SKB Natuna, pamong belajar, tutor, warga belajar, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan dan keterampilan. Untuk memenuhi tugas-tugas tersebut, SKB Natuna melakukan serangkaian langkah dan strategi implementasi program Tata Boga sebagai berikut. Pertama, perencanaan kurikulum dan modul Tata Boga, yaitu pertama, analisis kebutuhan. Tim pengajar dan pengelola SKB melakukan survei awal terhadap warga belajar, yaitu mengenai minat kuliner, bahan baku apa yang tersedia, kapasitas dapur dan peralatan yang mereka miliki atau bisa disediakan. Lalu penyusunan modul kompetensi. Fasilitas sumber daya yang ada di SKB Natuna antara lain yaitu dapur praktek yang dilengkapi. SKB menyediakan dapur praktek yang memadai yang terdiri dari peralatan kompor, peralatan memasak yaitu pisau, penggorengan, wajan, oven, mengundang tenaga pengajar yang sudah berpengalaman di bidang kuliner, memanfaatkan bahan baku dari pasar termasuk ikan laut, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pelaksanaan pembelajaran salah satunya yaitu kelas kombinasi teori dan praktik. Setiap modul diawali dengan teori,
Misalnya teori keamanan pangan, teori pemilihan bahan baku, teori gizi, teori pengelolaan usaha, nantinya langsung dipraktekkan di dapur. Warga belajar bekerja dalam kelompok kecil membuat sebuah produk kuliner berskala kecil. Pengajar memberi umpan balik setiap sesi praktek. Teknik memasak, kebersihan, penyajian, rasa. Warga belajar juga saling memberikan kritik konstruktif. Didukung evaluasi formal seperti ulangan teori dan ujian praktek. Aspek pengembangan lab skill pertama adalah kerjasama dalam tim. Proyek ini selalu dilakukan dalam kelompok. Warga belajar harus membagi tugas, siapa memotong bahan, siapa memasak, siapa menyuci, siapa presentasi produk, manajemen waktu, dan disiplin. Pembelajaran praktek memiliki jadwal bahan dipersiapkan pada waktu tertentu. Proses memasak dan penyajian harus tepat waktu. Kreativitas dan inovasi. Warga belajar didorong untuk membuat variasi rasa. Tanggung jawab dan keamanan. Pengelolaan dapur melibatkan tanggung jawab terhadap kebersihan, keselamatan, penggunaan pisau, kompor, pencucian bahan, serta sanitasi peralatan. Pemberdayaan dan adopsi kewirausahaan. Workshop kewirausahaan, selain teknik memasak, warga belajar diberi materi tentang pengelolaan usaha kecil, bagaimana mengatur biaya produksi, menghitung harga jual, marketing sederhana, pengemasan dan layanan pelanggan. Agar warga belajar merasakan pengalaman nyata, SKB mengadakan bazar atau pameran kuliner di ruang publik atau di sekolah. Produk mereka dijual untuk umum. Ini menjadi evaluasi pasar, bagaimana respon masyarakat terhadap rasa, harga, dan kemasan. Monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan. Misalnya jumlah warga belajar yang lulus praktikum, jumlah mereka yang mampu membuka usaha kuliner sendiri dalam jangka 6 bulan setelah pelatihan, tingkat kepuasan peserta terhadap program, peningkatan skor lab skill, seperti kerjasama, manajemen waktu, komunikasi, dan kebersihan. Warga belajar, instruktur, dan pihak luar memberikan umpan balik survei setelah program untuk mengetahui aspek mana yang berhasil dan mana yang perlu ditingkatkan. SKB mendokumentasikan resep, foto produk, testimoni warga belajar. Life skill seperti kerjasama tim dan manajemen waktu menjadi lebih baik. Warga belajar terbiasa bekerja dalam kelompok, menghormati peran masing-masing, menyelesaikan tugas sesuai waktu. Banyak warga belajar melaporkan bahwa sebelumnya mereka merasa tidak memiliki keahlian yang konkret, merasa pendidikan formal mereka kurang menghasilkan skill praktis yang bisa langsung dipakai. Produk-produk warga belajar juga mulai dikenal di komunitas lokal melalui bazar atau pameran kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misdar selaku teman sejawat Ibu Rika Mulyani memberikan respon terkait implementasi pelatihan pemberdayaan dan keterampilan tata boga yang dilaksanakan di SKB Natuna bagi warga belajar. Di sini saya melihat ada peningkatan dan perubahan seperti peningkatan kompetensi teknis dan peningkatan life skill, serta peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian bagi warga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, kelas 12 paket C. Menanggapi mengenai adanya tata boga yang setiap minggu diadakan di SKB Natuna, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, seperti tentang manajemen waktu, memasak yang baik dan benar. Dan saat ini saya sudah membuka usaha stand booth dengan menu takoyaki yang ilmunya saya dapatkan dari pelatihan tata boga di SKB ini. Implementasi program pemberdayaan dan keterampilan tata boga di SKB Natuna adalah contoh nyata bagaimana pendidikan non formal yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dapat membawa dampak yang betul besar untuk warga belajar yang ada di SKB.